Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya Ibu berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, kembali bertemu dengan Ibu Dewa Ayu Mayuni ya, yang mengajar mapel pastry dan bakery. Pada pertemuan kita kali ini ya, masih pada pembelajaran roti tawar ya. KD yang Ibu bahas yaitu menerapkan roti tawar. Kemudian KD keterampilannya yaitu membuat roti tawar. Tujuan dari pembelajaran kita, pertama menerapkan roti tawar dalam pembuatan produk makanan. Yang kedua, resep produk makanan dengan bahan roti tawar. Kemudian yang terakhir, mengidentifikasi resep produk makanan yang menggunakan bahan roti tawar. Selanjutnya, materi pembelajaran ya, menerapkan macam-macam roti tawar, kemudian resep roti tawar. Yang terakhir, proses pembuatan roti tawar. Ibu lanjut materi. Pertama, macam-macam roti tawar. Ada French bread ya, atau roti tongkat ya. Jadi rotinya berbentuk panjang. Kalian bisa lihat pada slide gambar yang Ibu tayangkan ya, rotinya berbentuk seperti tongkat memanjang. Nah, selanjutnya macam-macam roti tawar yang kedua itu ada fine le fine ya. Jenis roti itu dari Perancis. Bentuknya roti ini bulat ya, rotinya padat dan berkulit keras. Nah, selanjutnya yang ketiga, Frankenbrot. Roti ini berasal dari Jerman ya. Ini berbentuk agak panjang seperti bangket tetapi tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian Het whole wheat. Roti tersebut dibuat dari tepung gandum, warnanya kecoklatan dan pada teksturnya terlihat kulit-kulit gandum. Roti ini sangat sehat ya, karena terbuat dari tepung gandum dan berserat tinggi ya. Nah, selanjutnya macam roti tawar ada white bread. Ini adalah roti tawar biasa yang kita kenal selama ini, tetapi masih dalam bentuk potongan yang besar ya. Nah, jadi kalau sudah di pasaran itu biasanya sudah di slice. Selanjutnya ada toast bread. Nah, roti tawar ya biasanya sudah diiris-iris ya. Banyak dijual seperti di supermarket. Nah, roti tawar ini bisa dimakan begitu saja meskipun sebetulnya ditujukan untuk dipanggang. Selanjutnya roti gandum. Nah, jenis roti ini sama seperti whole wheat bread, tetapi sudah dalam keadaan dipotong-potong. Dinamakan roti sehat karena dibuat dari tepung gandum, rasanya sedikit kasar karena seratnya sangat tinggi. Sekarang Ibu akan sedikit memberikan informasi resep dari roti tawar. Nah, formula standarnya untuk resep roti tawar ya, itu ada tepung pastinya yang bahan dasarnya tepung terigu protein tinggi ya. Kemudian air, mentega, gula, garam, dan susu bubuk. Nah, pada tahap persiapan ya, tentunya kita sebelum membuat roti tawar itu sendiri ya, itu harus ada seleksi bahan ya. Jadi seleksi bahan, kemudian pemilihan bahan dengan kualitas terbaik ya, merupakan syarat untuk mendapatkan roti yang berkualitas baik ya. Nah, kemudian ya penimbangan bahan ya, itu juga sangat penting ya. Selanjutnya penimbangan bahan harus dilakukan dengan benar dan teliti ya, resepnya dengan benar ya, sedapat mungkin hindari pemakaian sendok atau cangkir sebagai takaran. Pada tahap selanjutnya ya, ragi kering gitu ya dimasukkan ya, untuk mengaktifkan ya, itu diberikan air hangat dalam mangkok kecil ya. Aduk dengan sendok kayu hingga larut dan biarkan kira-kira 10 menit. Cairan ini siap dipakai untuk selanjutnya. Kita sekarang masuk ke tahap proses pembuatan
ya. Nah, dari pencampuran semua bahan ya. Nah, semua bahan itu dicampur menjadi satu ya. Kemudian proses pengadukan. Nah, proses pengadukan di sini berfungsi untuk mencampur ratakan semua bahan ya. Pembentukan dan pelunakan gluten juga terjadi saat pengadukan. Nah, setelah bahan semua tercampur ya, rata dan pengadukan itu sudah sempurna ya, kita masuk ke tahap fermentasi awal. Adonan diistirahatkan sekitar 10 menit. Saat terjadi pemecahan gula oleh ragi menghasilkan gas CO2. Gas inilah yang membuat roti menjadi semakin mengembang. Nah, selanjutnya ya, membulatkan ya adonan ya, bertujuan membentuk lapisan halus di permukaan adonan sehingga dapat menahan gas yang dihasilkan. Selanjutnya mengistirahatkan adonan yang kedua. Nah, pada proses pembuatan roti tawar ya, itu ada fermentasi atau mengistirahatkan adonan 2 kali ya anak-anak ya. Nah, istirahat yang kedua ya sekitar itu 5-20 menit pada adonan serta membuat adonan rileks dengan tujuan mempermudah proses berikutnya. Nah, selanjutnya pembuangan gas. Nah, bertujuan untuk mengeluarkan semua gas di dalam adonan. Pada proses selanjutnya memasukkan adonan ke dalam cetakan. Cetakan terlebih dahulu diolesi loyang dengan lemak supaya tidak lengket ya. Kalian bisa olesi dengan margarin, kemudian diberikan tepung tipis-tipis agar tidak lengket, kemudian meletakkan baik-baik adonan yang telah dibentuk ya, ujung atau menyambung bentuk diletakkan di bagian bawah. Nah, kemudian selanjutnya ya, proses pembakaran ya. Nah, pada saat kalian membakar roti tawar itu suhunya harus kalian cek ya anak-anak ya. Jadi berkisaran 200 sampai 220 derajat Celcius ya. Sedangkan untuk roti manis tentunya pasti berbeda suhunya. Tahap terakhir setelah roti kalian jadi sudah matang itu mengeluarkan dari cetakan ya, artinya dikeluarkan ya, kemudian didinginkan ya di atas cooling rack ya. Jadi biar dingin dulu roti kalian, setelah itu baru bisa di slice atau dipotong-potong. Anak-anak, demikian pembelajaran materi ibu untuk roti tawar kali ini ya. Sudah 2 kali pertemuan. Jadi kalau ada permasalahan silakan kalian bisa ajukan pertanyaan pada forum diskusi. Ibu sudah sajikan materi dalam bentuk, kalian bisa lihat pada modulnya. Silakan kalau kurang jelas mungkin penjelasannya di sana lebih detail lagi penjabarannya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.